morning semuanya. Selamat morning King Nasar, King Nasar. Ya. Lihat Nikita Willy hadir lagi di sini. Aku melihatnya begitu. Nikita hadir lagi. Kemarin ada itu kamu. Ada siapa? Ada yang suka manggil kamu AA, Iris Bella datang ke sini. Aku jadi nggak masuk. Aku manggilnya dia princess. Sebentar, Bang, nggak usah pakai mic, Bang. Ini Lore ngapain tapi beneran kemarin dia dia ngasih tahu ada yang effort banget selama ini. Alhamdulillah. Kamu kalau ke kita temenan nggak kayak effort-effort? Iya. Kita nggak ngirimin makanan. Nggak pernah ada yang nyampe ke kita. Iya, sabar-sabar. Karena kan kalau sama Iris itu kan dia kan orang baik, orang yang sangat Kita baik. Iya, King. sabar ya. Iya. Ini kan kita mau manggil bintang tamu. Tapi bagus. Tapi I love your dress. Iya kan? Your apa kemeja bahasa Inggrisnya apa sih? Shirt. Shirt itu kalau pendek bukan shirt. Itu short. Ya. Tapi aku suka satu kata yang dikeluarkan sama King Nasar. Apa tuh? Sabar. Sabar itu tidak ada batasnya. Sabar tanpa harus berbicara lebar. Ya. Siapa yang sabar? Semuanya harus bersabar. Oh iya deh. Siapa yang lebar? Bener juga lu. Iya, bersabarlah. Jangan apa-apa tuh kita merungsung gitu. Tapi ini kalau ngomongin sabar ya, bintang tamu kita yang satu ini sabarnya tak berbatas. Emang iya. Ini 7 tahun dia bercerai dari mantan suami. Kata siapa? Kata siapa? Kata Pengadilan Agama Cibinong. Ya, beneran. Udah gitu dia berusaha untuk mendapatkan hak asuh anak 4 tahun. Dia dapat hak asuh anak tapi anaknya belum juga di dia. Kata siapa? Kata dia dan Pengadilan Agama Cibinong. Kalau Umi pakai telur bisa dilihat Itu dia. kemarin pengobatan telur, bukan. Kalau ini berarti wanita hebat ya. Wanita yang sabar sekali. kuat Kita ya. ingin tahu apa sih yang selama ini dia rasakan. Belum Semoga selesai masalahnya. Belum selesai juga. Sampai akhirnya kemarin dia ke Mahkamah Konstitusi. Sampai ke sana loh. Sampai ke MK. Mahkamah Konstitusi. Iya. Itu bukannya buat pejabat-pejabat. Makanya ada hubungannya dengan undang-undang soalnya. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan seorang artis cantik merindukan anak-anaknya. Ini dia, Sania Marwah. Selamat pagi Sania Marwah, selamat datang kembali. Wow. Bajunya bagus banget Kak San. Tadi semuanya baju. Ini kita Tapi pengen enggak, banget kayaknya baju bagusan deh. Sania sih daripada Iya Vega ya. sih, bener sih. Enggak, dua-duanya aku suka. Aku pengen pakai dua-duanya. Warnanya apa? Warna yang cerah. Kalau pagi, aduh capek deh. Sania Lu nggak mau Marwah minjem rok gue kan. sampai sekarang masih terus memperjuangkan hak asuh anak yang seharusnya ada di tangan kamu. Tahun demi tahun berganti. Apa perasaan kamu sampai dengan sekarang tak kunjung juga anak-anak bersama dengan kamu? Mungkin kalau di tahun ke-7 ini udah lebih tenang dan lebih menerima aja semuanya. Dijalanin aja kehidupan ini. Karena Dijalanin bukan aja waktu ya. yang sebentar ya, udah 7 tahun. Kayaknya betul. perempuan mah kayaknya udah lebih kuat gitu. Move on ya. Udah 7 move kali on. lebaran gak bareng sama anak-anak. Betul. Sania Marwah kami semua di sini ucapkan. Terima kasih. Kita mau kasih lihat perjuangan Sania Marwah sampai kemarin akhirnya menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi. Apa hubungannya ini dia? Wah, biasanya kalau permasalahan individu dan individu, pengadilan negeri, kalau misalnya rumah tangga, pengadilan agama, lanjut lagi banding bisa ke Mahkamah Agung. Tapi kok kamu ke Mahkamah Konstitusi? Apa hubungannya loh? Oke. Kok ke MK gitu? Iya, jadi mungkin aku jelasin ya. MK itu kan adalah yang bisa mewakili undang-undang Indonesia dalam artian menilai. Betul. Ya, bagian yang menilai. Jadi ada sekelompok ibu-ibu yang mengalami hal yang sama dengan aku, yaitu memiliki kekuatan hukum tetap hak asuh, tetapi tidak bisa bersama dengan anak. Cuman semua orang kan pasti bertanya, kok bisa sih hak asuh dari tangan si A, tapi anaknya tidak bersama dengan si A dan tidak kenapa-napa gitu. Padahal itu ada satu putusan yang udah berkekuatan hukum tetap. Jawabannya adalah karena tidak ada undang-undang yang mengaturnya untuk memberikan sanksi pidana seperti itu. Jadi poin saya ke MK kemarin menjadi saksi adalah meminta pasal 330 KUHP yang isinya itu tepatnya saya lupa, intinya adalah barang siapa yang menguasai seorang anak di bawah kekuasaan yang seharusnya. Jadi kalau misalnya tidak megang hak asuh itu kan sebenarnya bukan kekuasaannya,
itu akan mendapatkan sanksi pidana. Tetapi pada kenyataannya di lapangan ketika diimplementasikan, kayak saya nih sebagai warga negara datang ke kantor polisi, Pak saya mau ngelaporin dong. Nah itu pasti tidak bisa dengan alasan nggak bisa kalau orang tua kandung tidak bisa dilaporkan. Baik Sania Marwah, kita coba urai ya pasal 330 KUHP bahwa barang siapa yang mendapatkan hak asuh anak, kemudian anak tersebut dibawa oleh orang yang bukan orang yang mendapatkan hak asuh anak secara ketetapan hukum, maka dipidana 7 tahun penjara. Implementasinya itu tidak terjadi karena adalah orang tua dari pihak yang tidak mendapatkan hak asuh anak yang mengambil anak tersebut. Itu yang diperjuangkan kelima orang ibu-ibu tersebut dan mengajak kamu sebagai saksi. 100 betul. Seperti itu. Kemudian setelah berapa kali persidangan di MK ini sampai akhirnya kamu datang ke sana, apakah baru 1 kali atau sudah berapa kali? Jadi aku datang sudah 2 kali. Pertemuan pertama sebagai saksi, pertemuan kedua untuk mengawal, dan sekarang lagi menghitung hari menuju keputusan. Jadi mohon doanya semoga ada kabar baik, karena kalau memang sampai ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi yang terhormat, ini adalah satu terobosan baru, sejarah baru untuk Undang-Undang Indonesia, di mana sebagai bentuk melindungi hak-hak anak dan orang tua. Nah, sekiranya misalkan tidak terkabulkan keputusannya, gimana kira-kira? Karena itu sudah Mahkamah Konstitusi. Misalkan. Ya nggak ada cara lain sih, ya menerima aja. Legowo aja. Harus menerima. Tapi seandainya sesuai dengan keinginan kamu, implementasinya bisa dilakukan. Akhirnya yang tidak mendapatkan hak asuh anak bisa dipidana sampai dengan 7 tahun hukuman penjara. Artinya anak-anak gak bisa ketemu sama bapaknya. Bukan tidak bisa bertemu kali ya, mungkin lebih ada musyawarah yang bisa dilakukan secara kekeluargaan agar menemukan titik tengah solusinya seperti apa. Jadi jangan ada salah satu pihak yang menguasai secara sepihak aja gitu, tapi dua-duanya dilibatkan. Sebenarnya tujuan akhirnya seperti itu. Jadi kamu merasa selama ini bahwa mantan suami kamu ini menguasai atas keinginannya? Betul. Apakah dengan pasal 330 KUHP jika memang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk implementasinya sesuai dengan undang-undang, apakah memang ada niatan kamu untuk mempidanakan siapapun itu? Saya nggak ngomongin mantan suami kamu, tapi siapapun itu yang mengambil anak bukan dari hak asuh anak yang berketetapan secara hukum. Saya akan mempidanakan dalam artian meminta hak saya sebagai pemegang hak asuh inkrah dengan tujuan untuk mendapatkan hak saya kembali sebagai seorang ibu, bukan dengan tujuan menghilangkan hak bapaknya. Itu dua hal yang berbeda. Itu dilakukan mungkin karena kamu sulit juga ya berkomunikasi yang baik kali ya. Karena kan memang kan mungkin jatuhnya kan ke Sania, ke ibunya gitu, tapi mungkin selalu dapat hambatan atau kenapa akhirnya sampai ke MK gitu? Iya, karena memang aksesnya di blok aja. Susah. Sania Marwah, kita mau kasih lihat ada satu artikel dan ini ada satu statement dari kamu yang membuat kita penasaran. Duduk perkara Sania Marwah, 7 tahun rebutan hak asuh anak dengan Atta Lariksya, banyak plot twist. Plot twist itu maksudnya biasa kita lihat plot twist itu di film. Di film yang maksudnya tuh endingnya akhirnya beda. Biasanya kita kalau nonton bioskop kan suka ada kayak gitu-gitu ya. Ini gimana maksudnya? Iya, mungkin plot twistnya gini, karena di Pengadilan Agama tingkat pertama yaitu Cibinong, itu hak asuh kan yang cowok ke bapaknya, yang cewek ke aku. Nah di situ aku sudah menerima, tapi ternyata bapaknya yang tidak menerima dan akhirnya mengajukan banding. Ternyata di banding itulah malah aku dapat dua-duanya. Itulah yang aku artikan plot twist gitu loh. Jadi aku sebenarnya sudah menerima, hanya mendapat Sabira hak asuhnya, tapi ternyata bapaknya yang nggak menerima malah pindah ke aku semua gitu. Sania, sebenarnya kan masih pada kecil ya anak-anak tuh kan itu hak ibu sebenarnya. Tapi kenapa bisa jadi ada di bapak gitu, maksudnya kayak gitu sih. Kita tuh bingungnya kan biasanya anak kalau belum 17 tahun kan biasanya apalagi hak asuh hak ibu banget. Apalagi sudah ada putusan juga ya. 17 tahun aja biasanya masih sama ibunya gitu biasanya. Itu sih sebenarnya. Silakan Bung Rian. Baik, kita lempar ke Bung Nasar. Saya sudah. Baik, sekarang saya boleh ya. Sania, tapi gini, berapa lama, berapa tahun sudah kamu tidak lebaran bareng?
7 kali. Ini tahun ke-7. Tahun ke-7. Berarti tahun ke-7 juga ulang tahun gak bareng? Iya. Ulang tahun gak bareng. Tapi nyiapin kado? Nyiapin selalu. Akhirnya kadonya numpuk? Iya, jadi kado ulang tahun aku coba kirim ke rumahnya, ke rumah sana. Tapi yang kado-kado yang kemarin aku sempat posting itu adalah kado aku sambutan, sambutan. Kita mau kasih lihat ya. Sania Marwah katanya unboxing kado ulang tahun buat anak-anaknya selama 7 tahun dia kumpulkan. Iya. Yang udah disiapkan. Perasaannya pasti campur aduk, kita mesti lihat. 7 tahun loh, numpuk di rumah. Iya, itu memang ketemunya jadi gimana biasanya ketemunya Sania? Jadi ketemunya itu kan cuma sebatas di sekolah aja. Dan aku tuh setiap hari hidup dengan harapan bahwa suatu hari anak-anak aku akan kumpul dengan aku. Harapan aku itu yang mendorong aku untuk gimana ya biar kalau anak-anak balik ke aku tuh mereka happy. Akhirnya aku punya ide, oh yaudah deh mulai sekarang aku mau siapin kado sambutan gitu. Dan maksudnya? Kado sambutan tuh jadi ketika mereka pulang ke rumah, banyak banget kado. dengan banyak hadiah. Betul, kado gitu. Iya. Nah, jadi selama 7 tahun ini aku kalau lagi jalan ke mall terus ngeliat ada barang yang lucu, aku beli. Aku beli, nyicil, aku beli. Terus sampai rumah aku bungkus sendiri. Itu buat aku mungkin terdengar konyol, tapi itu adalah satu bentuk terapi buat Tidak ada aku. yang konyol. Itu satu hal untuk mengobati hati. Betul, itu obat hati aku gitu. Jadi hal itu aku lakuin dan itu masih tetap menumpuk, apalagi ketika tahun ketiga aku mendapat hak asuh, makin besar harapan, makin aku beli gitu. Jadi ya udah aku pajang aja di satu kamar yang emang untuk mereka. Tiba-tiba suatu hari aku kayak ngelihat itu semua terus kayak sudah kali ya saatnya let it go. Sampai di tahap sudah kali ya saatnya let it go. Kamu unboxing tuh. Akhirnya aku unboxing. Terus sekarang kadonya di mana? Kadonya masih ada di rumah. Dan kalau untuk baju, jujur udah banyak yang kekecilan. Jadi aku kasih ke temen yang punya anak yang seumuran, karena itu barang baru juga ya. Kalau tas-tas tadi ada yang lucu. Betul. Nah, kalau tas aku masih tahan karena kan kalau itu nggak ada kekecilannya ya, jadi kepake gitu. Buat kita aja nggak apa-apa yang lucu. Jangan dong. Tapi ketika kamu bilang tadi let it go tuh artinya kamu mau move on, sudah tidak mau berjuang lagi. Maksudnya ketika nanti keputusannya tidak berpihak buat kamu. Iya, jadi itu betul sih. Kalau misalkan MK nih amit-amit gitu ya sampai ditolak, ya mungkin memang udah itu jawaban untuk aku untuk ya udah ikhlasin aja, karena dan aku juga bisa lebih mendapat kedamaian karena aku tahu aku sudah mencoba sampai ke titik yang paling tinggi atas, ya, gitu. berusaha. Sania, kan kamu tuh ketemu anak tuh pas lagi di sekolah ya, jam istirahat. Kenapa nggak dikasih aja nih kadonya? Nah, itu pertanyaan bagus karena banyak yang nanya juga. Jadi aku jawab di sini. Kenapa nggak aku bawa yang pertama itu barangnya nggak kecil juga, jadi mereka juga pasti repot. Dan yang kedua, jujur aku tidak tahu respon orang yang menjemput akan seperti apa kalau tahu aku datang ke sana dan memberi kado. Karena selama ini juga aku datang itu ke rumah untuk ngasih kado secara langsung aja setiap ulang tahun itu tidak diizinkan gitu. Jadi kadonya hanya bisa aku titip di pos satpam, yang ngasih kadonya itu orang mereka, aku nggak tahu siapa. Udah aku pulang. Nyampe tapi ke mereka? Ada yang nyampe, ada yang enggak. Tahu dari mana ada yang nggak nyampe? Aku nanya di sekolah gitu, aku nanya di sekolah, ada yang nyampe, ada yang tidak sampai. Ya mungkin salah satunya adalah PlayStation yang nggak sampai, akhirnya dibalikin lagi. Jadi mungkin kenapa aku nggak kasih di sekolah, aku mengurangi kemungkinan konflik yang ada aja. Ya, nggak nambah-nambah ya. Nggak nambah-nambah aja, dan itu barang juga masih bisa aku simpen, ya udah. Terus kenapa aku dokumentasikan? Sebenarnya satu itu untuk mereka suatu hari untuk nonton. Yang kedua, lagi-lagi aku ulang, banyak yang mengalami seperti aku. Banyak sekali yang nge-DM aku mengalami hal serupa. Dan sebenarnya tujuan aku posting itu adalah untuk memberikan mereka semangat sebenarnya gitu. Cuman orang jadi malah mikirnya kan itu satu hal yang buat aku sedih atau kayak gimana. Bikin orang lain semangat. Tapi ketika kamu setiap hari harus melihat kado itu, sekarang apalagi udah dibuka, masih numpuk di satu ruangan. Setiap kamu ngelihat tuh perasaan apa yang muncul sih? Campur aduk sih, jujur. Campur aduknya tuh mungkin kayak belum juga ya gitu. Tapi mungkin perasaan manusia juga berproses ya. Dari yang kita kayak ngotot banget kayak mau sama-sama gitu, sampai kayak udah
gitu. Karena pada akhirnya aku sadar aku juga harus melindungi mental aku sendiri. Betul. Anak-anak aku suatu hari butuh aku seorang ibu yang sehat secara fisik dan mental. Betul. Sampai sekarang masih beli kado? Enggak. Aku udah stop. Kenapa? Aku udah stop. Nggak apa-apa. Mungkin pada awalnya beli kado itu menjadi obat, tapi ternyata sekarang udah nggak jadi obat lagi. Jadi obatnya ketemu ya sebenarnya. Iya, jadi malah satu poin yang bikin aku mikir, mengingatkan aku bahwa belum bisa sama anak ya. Jadi aku stop, ya. Iya. Jadi aku sekarang beli kado hanya untuk ketika momen ulang tahun, yang udah jelas ya, wajar. Tapi orang ulang tahun. Kenapa kamu nggak bilang, Mama siapin banyak kado loh untuk kamu, ada di rumah, ada ini, ada nggak yang kamu mau? Iya, ketika ketemu di sekolah. Aku sempat ngomong itu jujur ketika sebelum eksekusi. Nanti eksekusi Umi jemput ya, Umi udah siapin kado loh. Nih lihat nih kadonya banyak banget. Aku sempat tunjukin ke mereka kado-kado itu. Responnya? Sebenarnya mereka senang aja sih gitu. Cuman ya itulah banyak faktor X. Oke, nanti kita akan bahas faktor X itu apa. Tapi kita mau kasih lihat yang satu ini buat Sania, Pak. Ya. Berat berdamai. Ternyata ini yang bikin Atta Larisya sakit hati pada Sania Marwa. Menurut kamu sebagai orang yang pernah bersama ya, mengenal, pernah bersama, punya buah hati dari Atta Larisya, menurut kamu apa sih yang mencintai ya ketika manusia nggak ada yang sempurna? Betul. Kamu pernah melakukan kesalahan pun juga sebaliknya. Menurut kamu apa yang membuat mantan suami kamu tuh sakit hati sama kamu? Gak tahu. Kira-kira. Kalau aku nggak ngira-ngira ya, cuman kalau yang aku lihat dan kemarin waktu aku sempat juga di podcast ada yang menyampaikan juga ya, Bang Densu ngomong kalau sakit hatinya karena aku sempat melaporkan keluarganya. Mungkin itu yang. Tapi kalau dibilang dari situ aku nggak setuju sih, karena kejadian aku berselisih dengan keluarganya itu tahun 2019. Sedangkan dari 2017 aja aku udah nggak boleh ketemu anak gitu. Jadi menurut aku itu bukan menjadi satu alasan sih. Itu buat kamu ya. Tapi coba kita cross check apa jawaban Atta Larisya. Dia pernah mampir ke sini. Apa yang membuat dia sakit hati? Kita mau lihat. Silakan Ibu Sania Marwa ambil anak-anak dari hari Jumat, Sabtu, Minggu tuh hari libur biar dia bisa puas main. Biar seorang bapak ini cukup melihat anak bangun dan sebelum tidur. Bangun tidur, berangkat sekolah, dan sebelum tidur. Saya lihat apa kalau saya kerja. Saya kasih kenikmatan itu sama dia dari hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ditolak mentah-mentah. Sania Marwa tolong di sekolah tanya sama anak-anaknya sendiri. Anak-anak mulai jengah dikunjungi terus ke sekolahan. Jengah. Anak-anak itu perlu privasi di sekolahnya. Itu daerah dia. Ya, tolong ibunya anak-anak, ibu-ibu siapa aja deh pokoknya. Ya, nggak suka ganggu anak-anak di jangan. Apa yang akan kamu lakukan jika hukum mengharuskan kamu untuk menyerahkan anak ke Sania Marwa? Saya perang sama hukum di Republik Indonesia ini. Saya menikah halalnya terhadap ibunya anak-anak itu karena agama. Ingat, agama sama saya yang yakini. Itu de facto-nya yang paling keras. Dan saya ya rela mati syahid untuk itu. Ada 3 poin. Poin pertama karena katanya kamu tidak terima bahwa dia memberikan kebebasan bagi kamu Jumat, Sabtu, Minggu anak-anak buat kamu. Tanggapan? Nggak pernah. Nggak ada. Saya tidak pernah menolak mentah-mentah hal tersebut karena tidak pernah disampaikan. Pun ada penawaran dari pihak bapaknya anak-anak ketika proses persidangan cerai itu adalah jauh sekali dari kata-kata Jumat, Sabtu, Minggu di bawah tuh jauh sekali. Jadi itu nggak pernah ada. Saya tidak pernah menolak mentah-mentah. Dan kalau memang itu dinyatakan oleh bapaknya anak-anak dan memang bisa bertanggung jawab dengan pernyataan tersebut, ayo, saya siap. Poin kedua, pengakuan mantan suami kamu. Anak-anak mulai jengah, kamu samperin ke sekolah. Tanggapan kamu? Enggak sih. Saya merasa anak-anak saya happy aja kalau saya samperin, dan itu hal yang saya tanya karena saya juga memikirkan mental anak, dan itu adalah hal yang selalu saya tanya setiap saya datang. Kalau Umi datang, kamu happy nggak happy? Ya kan ketemu ibunya iya, lah ya. Terus misalkan mau dibawain apa, kayak gitu-gitu. Jadi kalau menurut saya itu subjektif aja.
Tapi sebenarnya pertemuan pulang sekolah itu ada durasi waktunya nggak? Kamu bisa ngobrol atau memang hanya sebatas pulang, ngobrol sebentar, harus balik lagi ke rumah atau gimana? Cuma hanya istirahat aja. Itu jam istirahat. hanya jam istirahat itu mungkin kalau di total paling 20 menit. 20 menit, iya. Udah itu udah pulang. Habis itu pulang. Udah pulang. Oh, jadi kamu nemenin di jam istirahat? Iya, aku temenin di jam istirahat Setiap aja. hari? Enggak, seminggu sekali aja. Seminggu Iya, sekali. itu kebijakan yang dikasih sama sekolah karena juga kalau setiap hari ya takutnya mengganggu. Terakhir kapan ketemu anak-anak? Minggu ini aku datang kemarin hari Selasa. Bagaimana keadaan mereka? Alhamdulillah pas di sekolah baik sama aku, terus juga anak-anak menyambut aku dengan baik gitu. Bahkan kayak kamu lagi pengen apa? Terus Sabira bilang aku lagi pengen squishy gitu. Terus akhirnya aku pesenin, iya kayak mainan-mainan anak kecil gitu. Terus aku pesenin, terus nanti mungkin minggu depan kalau aku sekolah aku bawain lagi. Tapi Sania, mereka tahu nggak permasalahan kedua orang tua? Mungkin kalau tahu secara detail tidak ya, karena masih kecil. Tapi kalau tahu orang tuanya berkonflik, iya. Tentu. Baik, Sania Marwa, apapun itu kita selalu menggarisbawahi bahwa perpisahan orang tua kita selalu berharap anak-anak tidak menjadi korban. Sania Marwa, kita kembali akan memberikan pertanyaan kamu. Kita akan berpindah tempat. Wow. Kita akan menempatkan kamu dalam kursi kegegeran. Kegegeran. Silakan Sania Marwa. Ya, baik. Tolong dijawab dengan sejujur-jujurnya. Ya. Sania Marwa, pertanyaan pertama. Apakah ada rasa penyesalan Sania Marwa pernah menikah dengan Atta Larisha? Jujur dari hati. Enggak lah. Tidak ada, karena itu udah satu perjalanan hidup aku. Betul, episode yang harus dijalani dan banyak pelajaran yang membuat aku menjadi seperti hari ini, dan pastinya hadiah terindahnya kedua orang anak. Ya, takdir ya itu semuanya. Takdir ya. Kan udah punya keturunan. Betul. Ya kan, Iya. meskipun mungkin kondisinya masih belum bisa Ya. harmonis kembali ya. Betul. Tapi tadi kan kamu sempat bilang apapun keputusannya kamu akan terima itu dengan ikhlas. Sekali lagi tapi kita bisa pastikan jika suatu saat nanti Atta Larisha tidak ingin mempertemukan kamu lagi dengan anak-anak dengan alasan apapun, apa yang ingin kamu lakukan? Maksudnya ini setelah atau sebelum keputusan MK? Setelah. Oh, iya kalau memang sudah ada keputusan MK biar hukum aja sih yang berbicara. Gitu. Dan biar bisa Tuhan memprediksi yang juga. menakdirkan. Biar Kalau Tuhan Tuhan yang yang punya, semuanya pasti bisa. Iya, Insya karena Allah. ini MK, ini Di ada atasnya masih ada hanya Tuhan. lagi. Baik. Betul. Pertanyaan berikutnya. Ya oke ya. Apa yang ingin Sania Marwa sampaikan untuk anak-anak? Oh, mungkin untuk Syarif Sabira, jangan bosan-bosan besok kalau misalnya kalian ingin tahu seluruh ceritanya, itu kalian bisa lihat sendiri perjalanan selama 7 tahun, bahwa pada kenyataannya Umi tidak pernah mau meninggalkan kalian, Umi tidak pernah berhenti berjuang untuk kalian, dan semoga suatu hari kalian bisa mengerti dan bisa menghargai semua yang sudah Umi lakukan, dan kita bisa berkumpul bersama-sama lagi. Ya, Sania Marwa, apa yang kamu sampaikan untuk Atta Larisha? yes. Mungkin apa ya? Ya apapun itu semoga yang terbaik. Pada intinya tidak pernah ada niat yang buruk. Niatnya hanya ingin membesarkan anak-anak secara bersama-sama, dan semoga itu bisa terwujud. Secara bersama-sama, itu yang harus digarisbawahi. Betul, betul. Ya, artinya kamu tetap akan membuka komunikasi jika memang pada akhirnya kamu bisa bertemu dengan Iya. anak sesuai dengan hak kamu ya. Iya. Sania Marwa, semangat selalu. Kapan keputusan Mahkamah Konstitusi? Iya, kapan hasilnya? Mungkin 1 sampai 2 minggu lagi, mohon doanya. Amin. Jangan sampai kalah seperti dua ini lagi koalisi tuh lihat. Warna baju doang. Terima kasih ya. Iya. Yang terbaik Sania Marwa, mudah-mudahan baik-baik ya. aja. Kita doakan yang terbaik ya. Baik Sania, silakan. Dan kita akan menyambut bintang tamu kita berikutnya. Wow, Guys, bintang tamu kita berikutnya ini ada panggilannya tahu? Apa? Rahuha. Ratu Huru Hala. Hah? Lebih jelasnya yang satu ini dipanggilnya Nyai. Nyai. Karena Dia semua udah gak mau lagi dipanggil Nyai. Oh udah gak mau. Jadi ini dipanggilnya apa? Panggilnya
Dia maunya dipanggilnya sekarang. Dia maunya dipanggilnya sekarang tuh. Siapa sesi? Nik. Siapa? Nikita Mirzani. Dibagi-bagi ambiar. Ini dia Nikita Mirzani. Singset banget. Pasti repot banget mau kemana sih nyari? Kalau kayak gini nanti aku dibilang aku berpihak pada partai. Ini merah juga, kan? bener juga Jadi sih. aku tambahin ini gitu. Wah, koalisi semakin kuat. Koalisi. Saya boleh pinjam tasnya nggak biar dibilang nggak berpihak juga? Iya, sejawe dong. Ya. Nikmin sehat. Alhamdulillah. Gimana kehidupan sekarang tuh gimana sih? Iya, santai aja lah, namanya juga hidup kan. Iya. Kamu kemarin habis ditegur ya sama... Nah kan mampus kan. Enggak ada gue. Serem deh. Nikita Mirzani, kami semua di sini Gara-gara bersama. pakai bulu mata. Ya, Terima kasih, kamu nggak bareng sih. Ya, ini kita mau terima kasih, bintang tamunya juga nggak mau diterima kasih. Di ngobrol aja berdua. Tapi cantik sekali loh Kak Niki. Apa yang akan dibongkar Nikita Mirzani sesaat lagi tetap di Bagi-Bagi Ambiar. Bingung sama Nikita Mirzani. Kenapa sih? Lagi makan live Instagram, lagi dandan live Instagram, bikin rambut live Instagram. Ngomel-ngomel juga di Instagram. Sekarang udah nggak pernah ngomel, sekarang aku sering lihat makan bakmi sama bakso, itu aku paling sering. Makan, tapi memang dia suka makan bakso. Restoran aku udah mau jadi, Mie Ami namanya di Cempaka Putih. Undang dong. Itu restoran cuma mie ayam sama bakso doang. Tapi Niki masa sih udah gak ikut campur? Kemarin katanya Ikut, masih ikut campur. Kata siapa enggak? ikut campur yang apa yang mana kita kasih lihat dulu. Kita demen ya orang mah di mana-mana enggak bukan gitu. Masih. Iya Lihat ini dulu dia. Mana? Itu Oh, Niki kenapa? Niki coba ini Aziza sama Arhan dan juga ada kaitannya dengan Rachel V-nya. Kenapa sih? Iya sih, Emang Nik. kenapa kamu Ya kan bilang? kalau aku nggak komentar sepi. Nanti kadang-kadang lagi live kok komentarnya sekali di komentar begitu dibilangnya nimbrung. Iya. Kalau aku sekarang kalau nimbrung itu yang aku tahu aja. Kak, kalau masalahnya si Rahel sama si Ziza memang aku tahu gitu. Kamu tadi bilang aku sih tim Ziza, kenapa bilang begitu? Memang tim Ziza yang menguntungkan dong. Apa maksudnya menguntungkan tuh apa? maksudnya gimana sih? Bukan, karena Ziza kan gak salah gitu loh. Dia kan dituduh selingkuh, padahal dia gak selingkuh. Ini karena Rahelnya aja yang cemburu. Kak, ini mohon izin Kak, ada pertanyaan dari netizen ya Kak ya. Mana Emang siapa kalau ikut- namanya? Mana netizennya? Ada. Jangan jauh dulu. Gue yang kena nanti ntar. Kak, mohon maaf ya Kak. Katanya kalau ikut nimbrung itu dapat duit emangnya Oh, kalau kalau sekarang nggak dapet. Oh, dulu dapat. Dulu dapet. Kalau sekarang ya pure aja dari hati gitu. Oh dari hati. Kenapa sampai harus ngebela walaupun gak dapat apa-apa? Bukan, karena aku kan memang gak dekat sama Ziza, tapi aku kenal gitu kan. Terus memang aku pernah beberapa kali jalan gitu kan. Ya memang Ziza nggak seperti yang dia bilang katanya selingkuh segala macam, itu cuma berteman aja. Intinya adalah Rahel tuh sakit hati karena putus gitu kan, sudah 4 tahun putus. Ya udah gitu aja. Akhirnya dia bikin Jadi ceritanya Niki mau ngasih tahu yang benernya nih. Iya, aku versi kalau Niki. tahu, aku pasti ngomong. Kalau misalkan ditanya, "Kak, komentar ini," aku pasti ngomong, "Ah, gue nggak tahu." Ah, pasti aku Tapi bilang. kamu itu tahu dari mana? Iya nih kalau kayak gitu-gitu Siapa gue yang bingung ngomong? deh, lu tau dari mana sih Nik? Gue kadang deg-degan, gue satu pesawat sama dia ya kalau ngomong gini, kita kalau mati di sini ngeri ya, gue bilang coy jangan sembarangan nih. Tapi dia bisa tahu semua berita Ya, loh. itu tahu dari mana dia sih, bisikin Nik? kayak begitu? Bukannya bisikin, ya memang tahu. Kebetulan juga kan Niki sama Ziza punya nomor telepon juga kan. Jadi telepon waktu itu di London gitu kan. Terus dari Mail lagi kan. Karena Mail kan memang best friend Tim kamu itu ya? Iya, Timnya. Oh jadi Kayaknya dia ada yang dia bocorin gitu? kayaknya. Bukan dibocorin ya, dia bilang Oh, aku cerita nggak gitu ya? selingkuh gitu, cuma memang ya namanya orang udah pacaran lama 4 tahun ya kan, segala sesuatu sudah diberikan, tiba-tiba dia memilih untuk berpisah kan, salingnya udah nggak mau balikan ya, jadi dia create sesuatu supaya gimana nih rasa sakit hati dia tuh
keluar gitu. Tapi kan itu maksudnya gini loh, kalau misalnya Rachel V-nya nonton terus kamu ngomong begini, dia nggak ngerasa, ih kok begitu? Ya, emang lo problematik. Oke, kita lihat dulu artikel yang satu ini buat Nikita Mirzani. Iya. Di balik tuduhan Zize Arhan selingkuh, Nikita Mirzani bocorkan hal tak terduga. Apa yang di... Iya. Apa yang tak terduga? Ada nggak ada yang dibocorin? Ini berita aneh-aneh aja, nggak ada yang dibocorin. Apa hal yang tak terduga? Ada. Yang tak terduga itu apa maksudnya? Ada. Tapi kan gini, Niki kan taunya dari Zizanya. Kalau dari Rachelnya kan mungkin nggak tahu. Enggak, memang nggak selingkuh loh. Kalau aku tahu aku bilang itu selingkuh, pasti aku bilang selingkuh. Kalau enggak ya enggak. Masa kita ngebelain orang yang salah, janganlah. Kalau aku tetap pasti akan bela orang yang benar gitu. Nah, setelah kamu ngomong gitu, speak up gitu, Ziza langsung hubungin kamu nggak? Ada komunikasi? Enggak, cuman ya biasa-biasa aja. Aku cuma bilang udah Ziza tenang aja. Sekarang kan dia lagi umroh kan gitu. Tapi buktinya kan setelah aku ngomong, Rahel diem aja, nggak ada bikin postingan apa-apa lagi. Takut kali nih. Lu ngapain ikut-ikutan? Nulis aja lo di situ. Ya emang ya, Niki sekarang gini. Ya siapa kalau misalnya Niki komen, orang yang dikomenin ngebales ya panjang banget urusannya kalau sama Niki. Tadi aja bawa polisi. Siapa? Lu bilang tadi. Yang mana? Oh, yang kalau dilaporin. aku jadi orang tuanya Ziza. Ya aku laporin lah RV-nya. Karena kan dia membuat besar masalahnya. Kenapa tidak dilaporkan? Kan saya bukan orang tuanya Ziza. Waduh juga sih. Itu tentang Arhan dan juga Aziza ya. Tapi ini ada satu statement juga. Ini tentang pasangan yang banyak didoain sama netizen, kapalnya segera berangkat. Ya, kita mau kasih lihat yang satu ini. Astagfirullah. Viral pernyataan Nikita Mirzani soal El Rumi dan Syifa yang tak pacaran netizen. Ini bisa aku jelaskan. Sekarang makin lengket. Silakan. Jadi gini, waktu itu aku lagi live di Bali, ya kan, lagi di Bali. Nah, waktu itu memang El sama Syifa belum pacaran. Kebongkar semua nih urusan. Belum pacaran, tapi setelah dia pacaran, diungkitlah video yang itu. Itu video lama ya nih. Emang videonya apa sih, Kak? Ada yang mungkin belum tahu. Dia tanya, makanya kadang-kadang netizen juga nyolotin. Apa-apa nanya komentar. Bagus. Ya kan, jangan tanya komentar. Akhirnya gue dibully melulu. Lorenzi ini. Dia udah ditanya, ditanggepin komentar, salah aja Iya gitu juga kan. sih, bener. Emang videonya apa, Karena Kak? setahu aku Enggak, waktu itu belum pacaran dia. Memang lagi deket tapi belum pacaran. Baru ofisialnya pas mereka datang ke perkawinan. Lantas mengapa Anda jawabin Ya netizen-netizen? karena ditanya. Ya kalau ditanya kan gue bilang. Iya juga kan aku sih. bilang lah. Kayaknya sih belum pacaran, nanti itu tuh dipotong sebetulnya videonya. Karena aku bilang gini, netizen jangan suka jodoh-jodohin orang. Nanti kalau nggak jadi, lu juga yang sewot. Iya. Iya benar, kan? benar. Itu videonya dipotong. Tapi kan pada Juga akhirnya sih. jadian. Ya itu kan terserah Setelahnya. dia. Kejadiannya kan udah lama. Tapi nanti lihat ya kalau putus, kayak apa nanti netizen tuh. Jangan itu, enggak lah. Ini Yang kok penting happy mereka. belajar dari Torik dan Fuji. Lihat nggak jadi kan terang-terangan tuh Niki, antara itu kan. Nikita. Yang jodohin siapa? Netizen kan? Niki, sabar. Ikan segar. Kita kasih lihat artikel yang satu ini berhubungan sama Nikita Mirzani. Ada yang bilang begini, masa Sebut El Rumi dan Syifa Hajo tidak pacaran. Nikita Mirzani dikatain pansos. Bukan? Itu gimana, Pengen Kak? berkata-kata tapi ini live gitu ya. Jangan, Kak, jangan. Iya kan jadi serba salah kan. Padahal ditanyanya waktu sebelum mereka pacaran. Tiba-tiba muncul videonya setelah mereka pacaran. Memang gitu. Tolong jangan berkata kasar. Iya enggak. Karena kami mungkin. cicilan masih banyak ya. Enggak, Oke. aku kan penyabar sekarang. Ya, udah cantik gini, udah elegan sekali. Cuman udah deh, makanya sekarang kalau aku lagi pengen live ya aku pengen live, pengen menyapa-nyapa fans aku Betul, kan betul. wajar. Tapi tiba-tiba ada aja selipan-selipan, Kak komentarnya ini dong. Oh takut ya, dibilang gitu. Makanya kemarin marah-marah lagi di Instagram, kita lihat nih. Gitu. Ada lagi. Masa Dulu deh Niki. Ada Mohon maaf, saya siap salah mau nanya. Iya. Kenapa tapi tetap mempertanyakan netizen dengan segala macam komentar-komentar? Iya, emang diceramain apaan sih? Iya. Jadi kemarin kan aku habis liburan sama anak-anak kan, 10 hari tuh. Ke? Nah, ke London, ke Amsterdam gitu kan. Terus kalau udah liburan sama anak-anak tuh pasti nggak bakal ngecek sosial media. Itu udah pasti karena aku nggak mau buang-buang waktu sama anak kan. Betul. Nah, lalu pulanglah ke Jakarta lagi pijit.
ngecek. Biasanya kan ada teman-teman tuh yang suka komen di postingan kan, pengen tak balas gitu kan, kok tiba-tiba kok yang komen banyak sampai hampir 4.000 gitu, ini udah apa? Pas dibuka lagi diceramahin sama netizen gitu kan, oh dasar ibu tiri gitu kan, oh dasar ibu durhaka, ibu yang tidak baik gitu-gitu kan. Ya sudah, tersulut lah emosi. Maksudnya kalau misalkan pengen maki ya maki aja, nggak ada masalah, tapi kalau misalkan sampai dibilang ibu nggak tahu diri, ibu jahat segala macam, iya sakit hati. Karena aku kan, menurut aku memang bukan ibu yang sempurna, tapi aku segimana bisanya aku untuk menjadi ibu yang baik gitu loh untuk anak-anak aku. Nggak ada lah orang yang sempurna. Tidak ada gitu ibu kan. yang sempurna juga. Dan aku juga tidak pernah menjadi seorang ibu sebelumnya. Nah, aku masih belajar. Tapi dengan anak 3 ini aku sudah belajar bagaimana harus menjaga, merawat, mendidik gitu kan, menyekolahkan. Tiba-tiba ada yang bilang, oh sedikit-sedikit ngomong materi, sedikit-sedikit ngomong materi. Buktinya di luar sana banyak yang kekurangan materi, anaknya nggak sekolah. Niki, tadi Niki bilang dengan anak 3. Iya. Masih menganggap sebagai anak berarti ya? Ya kalau menganggap masih sebagai anak ya, tetap pasti dong, nggak mungkin enggak lah ya. Tapi biarkan dia memilih apa yang sudah dia pilih. Tanggung jawab atas pilihan. Iya, karena itu yang pilihannya dia, bukan pilihannya aku. Betul. Gitu loh. Dari ini nggak mau mengungkit lagi ya. Dari dulu sudah melakukan segala macam cara untuk yuk pulang gitu. Mau tiket angus mau berbagai cara, kayak dia harus ditaruh di tempat penampungan yang sebagus mungkin, padahal seharusnya dia bertempat sama orang-orang yang ya seperti itu, yang orang-orang yang harus dideportasi. So you did gitu your best, kan. ya? Jadi ketika dia pulang ke Jakarta, dia bilang dia menyesal dilahirkan dari rahim seorang ibu seperti aku. Emang dia bilang gitu? Iya, ada banyak sekali. Terus dia bilang katanya dia memilih untuk bebas, ya sudah diturutin pilihannya. Apalagi tetap didoakan ya sama kalau didoakan pasti lah. Kita mau kasih lihat ini barangkali komentar-komentar yang membuat Niki tersinggung. Wajar aja sih, ibu mana yang nggak tersinggung sebetulnya ya. Kak Niki nggak sakit hati Loli dijelek-jelekin sama Mail. Anak saya cuma 2, kalau Aska dan Arkana yang dibully jelas saya marah. Saya akan penjarakan, paham sampai di sini. Tuh. Mail itu kan timnya Niki ya. Oke, kita baca dulu deh yang lainnya. Gak habis pikir ya Allah, beruntung banget punya mama yang punya 1000 maaf buat anaknya. Lalu dijawablah oleh Kak Niki, bagus, cintain ibumu, jangan kau sakiti hatinya. Karena kalau sudah sakit maka akan tertutup hatinya. Tertutup semuanya. Aku tuh ngikutin si Niki. Mail kan timnya Niki ya. Kadang bukan tim aku sih sebetulnya. Iya, teman lah ya. Teman, tapi udah lama, udah 16 tahun sama dia tuh. Kadang dia ada statement-statement gitu ya. Mungkin buat orang lain yang tidak mengenal Niki dan tidak mengenal Mail, bagaimana hubungannya mereka, tajam sekali, pedes banget komentarnya dari Mail gitu. Kalau Niki ngelihatnya setiap Mail komentar di media sosial tentang anaknya Niki, Loli itu gimana sih? Sebetulnya Mail tuh membela. Jadi gini, pernah Mail satu hari dia ada nyerocos soal tuh anak, sama kakakku ditegur. Oke. Mail nggak boleh, itu kelewatan batas. Akhirnya dia berhenti gitu kan. Tapi niatnya Mail itu adalah, kan orang-orang pada bilang gini nih, akhirnya kita dapat lawan yang seimbang adalah anaknya sendiri. Ya itu banyak komentar. Iya kan? Nah akhirnya aku diam dong. Aku nggak mau lah ngelawan itu anak gitu kan. Kalau itu bukan tandingan aku lah. Kalau aku lawan, aku mau penjarakan anak itu pun aku bisa. Kalau aku mau hari ini pun aku bisa geret dia ke penjara. Tapi aku tidak lakukan itu. Makanya aku diam. Nah ketika aku diam, mungkin orang-orang di sekitar aku ini merasa sedih. Kok lu digituin nih? Padahal lu cari uang itu kayak apa kita tahu. Gitu kan. Sampai seharusnya Loli, dia harusnya bahagia. Kenapa? Karena waktu dia dilahirkan ke dunia, dia masih ada sosok seorang ayah. Dia masih ada nenek kakeknya. Jadi dia masih mendapatkan kasih sayang dari keluarga yang utuh. Anakku yang nomor 2, nomor 3 mana ada? Tapi Niki gini, tidak ada ibu yang sempurna pun tidak ada anak yang sempurna. Betul. Yang membuat kamu benar-benar sakit hati itu apa sih? Apakah karena statement yang tadi kamu bilang bahwa menyesal dilahirkan dari rahim kamu, atau ada lagi yang membuat kamu begitu sakit? Jadi ini kalau diruntutin, kenapa jadi huru hara lagi ya? Awalnya yang ngatain Mail itu kan sebetulnya Loli. Oke. Tahun lalu waktu masih di UK, waktu bersama satu keluarga yang nggak aku kenal itu. Dia ngatain Mail, babu apa segala macam, tapi Mail masih diam. Nah ketika Mail lagi lenggang, ya dia katain balik gitu kan. Jadi itu adalah akumulasi dari segala macam yang sudah Loli keluarkan waktu masih di UK. Dan akhirnya setelah dia pulang, nah baru sama si Mail diiseng-isengin kayak gitu. Terus Kak Niki katanya sampai hari ini Kak Niki masih suka
bayarin hutang-hutangnya Loli, betul? Jadi gini, dia itu nggak tahu kenapa ya, mungkin mencontoh ibunya, karena ibunya suka bayarin laki-laki. Betul. Ya kan? Tapi kan ibunya sudah settle. Iya. Ibunya uangnya udah banyak. Iya. Ya kan? Tapi ini anak tidak sadar bahwa dia lagi hidup, struggling. Harusnya apa? Ketika dia memilih untuk hidup bebas, dia harusnya nunjukin dong ke ibunya, gue bisa lebih dari lo. Gitu kan? Tapi enggak, dia dapat uang endorse, dia dapat uang apa, dia bayarin itu laki. Dari mana itu, Didi? Punya kok WhatsAppnya. Dari siapa? Ada lah, itu kan ibunya detektif. Tapi Harusnya ibu dia tahu pasti, dong. namanya ibu pasti Bayarin tahu. apa aja, misalnya Bayarin apa sih? Nih, ada transferan 60 juta untuk bayarin kuliahnya tukang semir. Ya kan, 40 juta, 20 juta, bahkan 2 juta untuk uang jajan pun ada. Itu nominalnya gede loh. Itu banyak, itu mana handphone nak? It's okay, nggak apa-apa, nggak usah. It's okay. Biar Nggak dilihatin. apa-apa, Jadi Niki punya bukti. Jadi apa yang Niki keluarkan itu ya memang ada buktinya. Dan sebetulnya sakit hatinya gini, gila ya itu anak ngebayarin laki, tapi orang nagih utangnya ke sini. Banyak tuh yang digutang. Hampir 400 juta. Oh ya? Gitu. Jadi kan di TikTok nih mulai nih orang-orang yang pada TikTokers bikin viti-viti gitu kan. Sama anak diungkit itu kewajiban lu bayar utang. Yang makan itu uangnya bukan anak gua. Oh, Itu kalau pada anak saat apa-apa ya. kamu bayarin Iya. nggak akhirnya? Ya dibayarin diam-diam dan akhirnya kenapa jadi ngomong? Karena sebagai seorang ibu juga akhirnya tersulut, ngerti nggak? Kamu bayarin diem-diem. Iya, diam-diam. Akhirnya tersulut kayak, wah ini udah parah gitu kan. Lu tahu nggak, ibu lu di belakang selalu mengcover apapun tentang lu gitu. Tapi apakah harus dikasih tahu? Kan enggak, gitu loh. Terus semua nih TikTokers pada bikin viti ya kan. Itu tanggung jawab lu sebagai ibu. Sekarang saya balikin, tanggung jawab sebagai anak apa selain belajar? Tuh. Gitu. Jangan dikit-dikit ibu yang disalahin, tanggung jawab seorang ibu. Ibunya ini sendiri loh cari uang. Pernah nggak kalian tahu? Aku minta tolong sama orang pakai belas kasihan menjual kesedihan mana? Gitu. Kamu nggak pernah show itu ya? Gak ada. Kamu tahu kan? Mana ada? Aku semua berjuang sendiri. Pinjem uang sama orangku nggak pernah. Gak ada uangnya sudah dijalanin gitu. Tapi alhamdulillah kedua anak ini Askar karena selalu bawa rezeki yang berlimpah gitu. Kalau nggak ada dia, aku nggak tahu hidupku kayak apa. Gitu. Makanya kalau ada yang bilang dikit-dikit materi. Terus membesarkan anak tuh pakai apa kalau bukan pakai materi selain kasih sayang? Niki masih doain Loli nggak sih? Sampai detik ini tadi pagi bangun sholat subuh pun masih kudoakan. Apa doanya? Kalau dibilang aku hancur. Aku nggak besarin dia. Aku rawat, aku didik, aku kekang. Kenapa? Dia perempuan. Harus dijaga mahkotanya. Sampai aku tahu 2 bulan yang lalu terjadi sesuatu yang besar di dia. Aku nggak bisa makan. Tapi apakah aku harus bikin story? Gua nggak bisa makan guys gitu. Karena gua lagi sedih guys. No, it's not you. Kan enggak. Kakak tahu lah, semua kakak tahu kan aku berjuang kayak apa. Aku nggak pernah minta dibela, gitu. Tapi jangan pernah ngatain aku. Aku ini punya anak bukan 1, aku punya anak 3. 1 hancur, 2 yang harus aku perjuangkan. Yang udah hancur sudah hancur. Kalau sudah kurelakan sudah. Jangan lagi aku diungkit-ungkit dibawa-bawa sebagai ibu yang baiklah. Ngelantarin. Kalau aku ngelantarin anak, itu anak nggak mungkin bisa nginjek UK loh. Niki, apa doa Niki tadi pagi untuk Loli? Dia ini kan disupport sama banyak netizen walaupun salah. Aku pun nggak paham gitu. Kenapa rakyat ini menormalisasikan anak kecil lakukan hal-hal tersebut? Aku nggak paham, ya. Atau mungkin mereka mencari engagement dengan berita-berita viral, silahkan gitu kan. Tapi pada porsinya saja, ya. Aku tuh sekarang kan bangunnya selalu pagi gitu ya. Aku berusaha bagaimanapun sebisa aku gitu. Kalau bisa setiap pagi aku sholat gitu, karena ketika aku sholat subuh tuh aku merasa kayak aku lega gitu. Aku bisa bercerita kalau kesah aku segala macem. Makanya kalau aku misalkan lagi live tuh kan matanya bengkak, ya memang aku selalu menangis gitu. Tapi kan nggak segala sesuatu aku harus orang tahu, kasih tahu orang. Niki, kan Niki udah ditinggal sama mama ya. Seandainya mama masih ada Niki ya,
dia tuh bakal ngomong apa sih ke Niki dengan segala permasalahan Niki, termasuk hubungannya sama Niki dan juga Loli? Kalau orang tua aku masih ada, nggak akan ada masalah ini. I can guarantee for that. Nggak akan. Nggak akan. Aku pun tahu kekurangan aku sebagai ibu tunggal, tidak bisa merawat anakku 24 jam. Aku tahu sekali kekurangan aku gitu. Tapi banyak kok anak single parent yang anaknya berjuang kok, belajar. Itu satu aja yang aku mau, belajar aja. Belajar. Kita yakin Niki juga banyak belajar setelah tanggal 12 November 2009. Almarhumah ibunya Niki menghembuskan nafas terakhir. Nikita, dia pasti rindu sama mama, sudah pasti. Ungkapan kerinduan Niki untuk almarhumah. Sekarang apa sama mama? Aduh, kangen banget aku. Kayaknya aku kalau masih ada orang tua tuh, kayaknya masalah-masalah kayak gini nggak mungkin ada. Karena pasti orang tua aku bakal jaga anak-anakku ketika aku bekerja gitu. Mama ulang tahun 11 November. Meninggalnya 12 November. Hanya berselang 1 hari. Niki, kita punya sesuatu untuk seorang Nikita Mirzani. Sobat Ambiar, netizen mungkin selalu melihat Nikita Mirzani dari sisi yang berbeda. But she's human tuh. Dia manusia. Dia seorang wanita, seorang anak, seorang ibu yang juga punya hati. Tidak semua melulu harus diposting di media sosial. Perjuangan, sulit, duka, mungkin ia pilih untuk ia tutupi. Termasuk kerinduan. Seandainya Niki bisa menyampaikan sesuatu untuk mama, keluh kesah, apapun, Niki mau bilang apa sama mama? I do my best, Ma. I do my best, Ma. Capek, Ma. Gak boleh bilang gitu, nih. Aku boleh komentar dikit? Boleh, silakan Sani. Aku sama Kak Niki tuh nggak pernah ketemu, baru hari ini ya Kak ya. Tapi sebagai seorang ibu aku bisa relate banget. Mungkin ini juga satu pelajaran buat kita semua. Manusia nggak ada yang sempurna, tapi seorang ibu tidak ada yang dengan sengaja akan menyakiti anaknya sendiri. Gitu. Karena aku sama Kak Niki sama-sama seorang ibu, tapi berjuangnya mungkin beda. Aku berjuang bisa kumpul sama anak, Kak Niki berjuang membesarkan anaknya sendiri. Dan itu nggak ada yang mudah. Dan mau se-strong-strongnya perempuan, kayak Kak Niki mungkin kita lihat dari luar strong. Tapi ketika sudah ranah ibu yang disentuh, kayak Kak Niki dibilang ibu yang buruk, itu sakitnya beda banget gitu. Jadi mungkin aku bisa, apa ya, mungkin aku, iya, dan aku dan maksudnya untuk semuanya, tolonglah kalau untuk menyerang sosok ibu itu lebih hati-hati. Karena kita nggak mungkin mau menyalahkan, kita melahirkan anak itu taruhannya nyawa kok. Betul. Jatuh berkali-kali, patah berkali-kali, namun bangkit lagi dan menjadi jauh lebih kuat. So Niki, apa yang ingin kamu sampaikan untuk diri kamu sendiri? Aku setiap hari belajar how to be parenting yang baik, jadi ibu tunggal yang baik, yang insya Allah anak-anakku gak akan kekurangan kasih sayang dari keluarga yang utuh. Setiap hari aku belajar. Tapi aku gak tahu ya. Cuman kadang suka sedih gitu. Ujian hidup ya Kak. Kalau ada yang bilang anak itu cerminan orang tua gitu. Padahal gak ada ibu yang mau anaknya rusak. Gak ada ibu yang mau anaknya hancur. Sedemikian rupa aku rawat itu anak perempuan satu-satunya. Sampai dia kayak gitu. Dengan segala macam cerita yang barangkali kita tidak pernah tahu, tapi semoga ini juga bisa membuka mata Sobat Ambiar di luar sana dan bisa melembutkan hati siapapun yang menyaksikan, termasuk putri tercinta. Kita akan kembali saat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar.
Ambiar, kita punya aktor ganteng, idola para wanita. Kenapa Mbak sampai segitunya melihat yang ganteng? Ya kan katanya ganteng. Silakan disambut. Kan belum ngeliat. Ya udah Mbak deh kalau Mbak yang sambut ya. Silakan kamu tuh di pintu bebelah, di pintu bebelah. Taunya yang keluar Bang Bopak ya. Dibagi-bagi Ambiar, Arbani Yasin. Arbani Yasin. Sambut dong Ega. Apa kabar? Apa kabar si Arbani? Sehat ya? Oh, pernah manggung bareng? Enggak, tadi kata Loren katanya kita pernah sepanggung katanya, betul nggak sih? Kayaknya pernah deh. Pernah ya? Aku juga lupa ingat. Iya sama, tapi Kamu pernah sepinggang sama aku deh. Sanggung. Arbani Yasin, kami semua mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Sebentar, ucapan terima kasih Terima kasih banyak. Oh, gila. Kita berhasil lihat ya, Arbani Yasin, seorang aktor yang sempat menceritakan soal dunia acting dan juga casting. Tidak semuanya menyenangkan untuk Arbani. Arbani Yasin. Kenapa? Sampai begitu banget, kenapa? Apanya kenapa? Emang Kenapa sampai kok kaget segitunya? lu? Mimika gimana tadi? Apa? Seger lah. Emang pengalaman casting apa sih? Iya sih, waktu itu casting apa sih? ya enggak, itu bukan aku. Siapa? Oh, ibu-ibu lu. Ega, dengar lagi musim perceraian loh. Dik, kalau gitu jangan sembarangan dong, Dik. Masa gue nempel gitu doang perceraian, horor banget. Jadi ada cerita-cerita tentang casting. Diam. Ada cerita-cerita. Kebetulan juga ada temen yang cerita ke aku kayak gitu. Ya waktu itu lagi ditanya seperti itu ya aku kasih tahu aja supaya ya. Tapi itu kamu mengalami sendiri. Kalau aku enggak, alhamdulillah aku fine aja gitu. Kenapa kamu nggak mengalami itu? Jangan sampai lah. Karena nggak mau juga sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah dia terhindar dari itu karena kan Iya, banyak godaan modus ya, ya. Modus lah. Teman kita kasihan Vega kemarin casting. Siapa? Dia sabun motor, dia nggak pilih, motornya yang kepilih. Rezeki motornya berarti. Tapi kamu kalau lewatin casting itu ada pengalaman yang tidak menyenangkan gitu, misalnya disuruh bayar. yang kamu alami sendiri ya. Untungnya kalau itu kan balik lagi ya, mungkin emang ada yang bermodus seperti itu. Iya. Cuman untungnya manajemen aku nggak mau ikut-ikutan yang seperti itu. Oh, gitu. jadi Emang kamu maunya dibawa ikut jalur yang lurus aja. Ya kenapa? Kenapa nggak mau ikut jalur-jalur? Ya enggak lah, nggak usah ngapain. Kok maksa sih? Kok maksa? Saya nanya bintang tamu loh. Dia bintang tamu. Karena dia tahu itu tuh penipuan ya kan. Betul. Oh, masa sih? Dan pengennya tuh emang benar-benar dari titik nol Iya. di jalan yang benar. Ya udah gitu. Iya. Maksudnya berproses natural. Kasih tahu dong sama kita, mungkin sobat Ambiar yang pengen jadi Artis? artis gitu. Emang casting yang penipuan tuh yang kayak gimana misalnya? Misalnya tuh yang disuruh bayar. Oh, itu Karena biasanya tuh casting itu nggak bayar. Ada pungutan biaya ya. Iya, minta biaya. Bisa aja habis casting bayar kalau cocok. Ya maksudnya beda lagi. bener. Buat syuting langsung. Maksudnya ketika kepilih dibayar kalau udah syuting. Iya, mungkin atau Emang kisaran harganya berapa kalau bayar kalau casting itu penipuan tuh berapa sih? jadi pernah ada nih ada yang bercerita ke manajer aku cerita lagi ke aku nih. Misalnya di luar kota ya, di luar Jakarta. Dia tuh untuk bisa casting aja tuh dia harus bayar belasan juta lah. Untuk biaya castingnya doang. Sedangkan casting itu free gitu, gratis. Tapi tante mau buat film. Tante kan kamu masih muda. Oh, kakak mau buat film. Aku kan sekarang jadi produser kan. Wow. Ada film horor. Kamu mau nanti di casting ya? Iya, bareng sama Karen, judulnya Penunggu Salon. Salon horor ya? Kita belum ada tuh salon horor. Arbani, tapi perjalanan karir kamu tuh ups and down-nya seperti apa? Aku pernah casting stripping sinetron atau FTV film. Iya. Itu 2 tahun nggak lolos. Kenapa itu disebabkan apa? Aku nggak tahu deh. Dibilangnya tuh karena mukanya kemudaan lah. Misalnya kalau dipasangin sama perempuan ini nanti jadinya adik kakak lah, bukan. Jadi bukan kayak belum dapat pacaran. karakter yang pas sama kamu. Iya, cuman aku nggak tahu. Ya mungkin emang aktingnya lah masih kurang aja kali ya pada waktu. Belum rezeki aja. Iya, belum rezeki aja. Tapi giliran udah syuting nggak tayang-tayang, kita mau lihat yang satu ini ya. Emang iya. Oh iya. Cerita Arbani Yasin.
pertama kali main sinetron pernah syuting 3 episode tapi nggak jadi tayang. Ini nggak jadi tayang. Sinetronnya yang nggak tayang atau pas yang part kamunya di Sinetronnya tayang, part akunya yang dihilangin. Kenapa? Oh, kok bisa? Nggak gitu? ngerti kenapa. Tapi kamu dibayar nggak syuting itu? Dibayar, tapi kan emang kalau emang nggak tayang kan dibayarnya jadi setengah atau berapa gitu. Enggak, kenapa nggak ditayangin part kamu itu? Kenapa alasannya? Nggak nanya. Katanya sih karakternya mau dibikinnya tuh nanti aja gitu. Alasannya gitu. Misalnya episode aku syuting di episode 3 misalnya, startnya di episode 3. Terus pas penayangan dihilangin karena katanya nanti dikeluarinnya nanti di episode 30-an. Dikeluarin tuh akhirnya? Enggak juga. Enggak tahu itu kenapa, kan pasti kamu kesel dong. Enak aja udah syuting. Ya aku udah keburu, udahlah kita coba cari yang lain aja, mungkin belum rezeki. Kan biasanya kita suka promo nih Tapi ke kan teman-teman. syuting itu udah ada agreementnya kan. Tapi kan kita promo Kak ke teman-teman. Taunya nggak tayang bagian kitanya kan. Malu-maluin sangkanya Ya bohong. kalau belum tayang dicoba lagi, siapa tahu cinta. Sayang. Arbani silahkan berdiri. Mau ngapain Arbani berdiri? Dia ini mudah-mudahan nanti bisa menang Piala Citra. Kita mau lihat aktingnya Arbani. Iya. Acting marah, acting Sama Sania sedih, dong. sama acting tertekan. Sania kan Ya. Kayaknya kalau tertekan sama aku deh cocoknya. Ya. Iya, dia makanya sih. Kalau marah, kalau malu terjepit. kalau marah kita ambil pemicu marahnya. Karen silakan. Iya. Ayo Karen. Lu ceritanya Mbak di rumah Karen. Kamu marah sama dia ya? Dia ceritanya asisten rumah tangga, Ya. nggak benar kerjanya. Kamera rolling action. Action. Mas, kalau sampai di rumah tuh jangan berantakan. Bantal ditaruh di mana-mana, handuk. Hah? Aku tuh dibayarnya cuma 50.000 loh. Gimana sih? 50.000? Ngegaji aja nggak bener. 50.000? Iya. Iya. Kan kamu jadi yang kerja, kok jadi kayak istrinya marah-marah? Lanjut. Saya gaji nggak 50.000. Jadi, Saya gajinya 5 juta. 5 juta ditambah bonus 10 juta. kok aku cuma Enggak, terima- emang gitu. Emang pembantu zaman sekarang tuh suka nggak tahu diri. Mami gimana sih ini? Kok mami? Aku kan pasangan kamu. Sebentar, ini bawang merah, bawang putih masuk. Iya. Oke. Bawang putih gitu. Ceritanya kamu ketemu bawang merah, yang galak tuh bawang merah, bawang putih ya? Bawang merah. Bukan untuk Cinderella ya. Bawang merah, bawang putih, dia suka marah-marah, acting Niki marah sama kamu. Kita mau lihat acting dari Sania Marwa yang membela kamu. Kamera rolling and action. Aku marah. Iya. Ya kamu juga di rumah anak paling muda, bukannya bersihin, bantuin tuh pembantunya. Jangan muntah-muntah dibayar. Ya, tapi Pembantunya kan udah- suruh-suruh melulu. Biar kayak gini kan dia manusia. Ya enggak, tapi kan memang udah tugasnya seperti itu. Bawang merah, diam dulu ya. Jadi yang salah bukan pembantunya. Tuh, lihat sekarang pembantunya kayak gimana. Coba ngapain dia? Ya paling dia bikin VT di TikTok. Biar kayak Pantas masuk penyalur agen asisten rumah tangga membela. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ibu, ini ibunya yang mana ya? itu. Ini justru kan pembantunya. Ini ibunya yang bawa. Ini ibunya, ini mama kamu yang mana? Yang ini apa yang ini? Bukan mama saya yang ini. Mama. Ini mamanya. Oh ini ibu. Ibu mohon maaf saya izin sekali. Cece, tolongin aku, Ce. Gara-gara kamu perusahaan kita bangkrut. Ibu mohon maaf, ini bawaan saya. Mohon maaf ya. Mohon maaf ini bawaan saya. Kamu bukannya yang pengobatan telur? Nanti Arbani akan bercerita tentang proyek terbarunya saat lagi aja di Bagi Ambiar. Cantik banget. Kata siapa? Beneran nanti lihat kita. sendiri. Ini teman Arbani dalam sebuah proyek. Kata Masa siapa? sih? Iya. Katanya begitu. Di pagi-pagi biar kita hadirkan. Katanya siapa? Katanya dia namanya Hana Hana Saraswati. Suka pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga. Halo, apa kabar?
Oh, Mau mentang-mentang dibawa bajunya kemana sih? sama. Coba pengen tahu mau dibawa kemana? Coba ayo coba. Iya Rian Ibram, nikah deh. Lihat. Udah berumur. Baju. Makasih ya. Baju kita sama, Iya aku loh. pakai jas, kamu pakai jas. Iya. Bajunya sekarang sama, mungkin bulan depan baju kita juga sama, baju pengantin. Takut banget. Awas aja kalau sampai nggak jadi. Maaf, tante mau ngantri ponakannya? Bukan. Takut ya. Oh, jadi ini pacar baru kamu. Kenalin ini pacar baru aku. Ini pacarnya? Iya, Ar. Salaman, Ar. Hana. Arbani. Rian. Arbani. Kamu bukannya Lilis di Salon Cawang? Silakan. Selamat bagi-bagi. Ini kan bintang tamunya udah banyak. Boleh nggak sih aku pulang? Nggak boleh. Enak aja. Dibayarnya juga benar bukan lagi enak aja. Lu bisa diem nggak? Pulang mau ngapain sih, Nik? Au. Paling dia mau nerusin Neng Nong nih. Hana, kami semua di sini ucapkan Terima kasih. Masa cantik-cantik begini ya, katanya dia pernah ada hubungan toksik dengan Oh, iya. mantan. Aku bingung, aduh kenapa ya? Coba kita kasih lihat yang satu ini ya. Hana akan bercerita buat kita. Lebih dari 5 tahun berpacaran, Hana Saraswati dan kekasihnya didoakan netizen untuk ke jenjang Tuh pernikahan. netizen lagi. Netizen pokoknya punya urusan. Oh, didoakan netizen bukan yang toksik ya? Iya. Oke. Itu dari mana Bapak dapat kabar berita? Gak tahu tiba-tiba ada bisikin ya, kok jadi toksik ya? Ada wangsitnya tadi ya, Ada Kak? wangsit. Oh iya, iya. Jadi benar mau nikah? Iya. Oh, doain aja ya, Kak. Oh, jadi udah punya pacar? Udah punya Terima pacar. kasih ya bisa ketemu Bini pacar. Baru pacaran. Kalau aku jadi laki mah selama belum janur kuning mah. Ih, betul. Betul, setuju. Sikat. Tapi yang tadi yang pacar kamu itu yang tadi di profil itu. Iya, itu Oh, tadi. itu tadi. Nah, emang udah pacaran berapa lama? Tapi RLP-nya sama Salim aja 4 tahun bisa bubar. Iya, betul. Iya, berarti namanya nggak jodoh. Iya. Pacarannya 5 tahun ya? Iya, 5 tahun. Jadi udah serius apa? Udah ada obrolan keluarga belum? Ketemu keluarga gitu? Ngobrol keluarga udah. Udah, cuma planningnya didoain aja lah, Kak. Tahun ini apa tahun depan? ini Kalau lah. bisa secepatnya lah. Ini masa Secepatnya. Tahun ini lah ya. Karena aku udah 5 tahun juga pacaran Karena kita kan. seneng banget kalau kondangan, undang kami ya. Jangan lupa bilang sama MC nyanyi gitu. Jangan dianggurin gitu aja. Lanjut. Oke, nama pacar kamu siapa kalau boleh tahu? Justin. Justin. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada kayaknya ikut deh tadi. Justin itu bukan yang baru nikah yang suka batuk itu. Bukan, itu Dustin. Oh, Justin ya. Apa yang istimewa di mata kamu dari Justin? Dari Justin, aku suka banget sama dia karena dia personality-nya sih, Kak. Super. Personalitinya kayak gimana tuh? Personality-nya dia biasa banget orangnya, jadi nggak neko-neko. Yang pasti nggak kayak kakak lah. Pakai alis. Apaan sih Adi? Tapi baik, orangnya baik. Maksudnya nggak neko-neko, bukan juga pakai alis sama pakai rambut palsu, bukan. Jangan sabar, nggak boleh marah. Ujian, sabar. Tapi kata Nini, aku nurutin dokter ya Ren. Aku nggak bilang rambut palsu ya, bulu mata palsu. Ini dia yang bilang rambut palsu. Enggak, itu ya. asli semua. Tapi gini, maksudnya kok orang tuh kadang suka pengen yang, oh dia tuh istimewa spesial. Kok kamu jawabnya dia biasa-biasa aja? Kenapa? Yang Iya, biasa-biasa. malah aja? lebih suka yang biasa. Iya, soalnya nggak tahu ya. Menurut aku yang biasa-biasa aja tuh dijalanin sehari-hari tuh ya udah gitu aja. Kalau misalnya spesial dijalanin tiap hari, kalau sama orang yang spesial banget gitu capek nggak sih kelihatannya, Kak? Nggak tahu ya. Biasa tuh dalam arti kata apa sih? Biasa sifatnya Rendah aja. hati, maksudnya orangnya kalem. Gak neko-neko gitu. Kalem. Oh. Gitu, Kak, ya ampun. Cuek kan, Makasih, gitu. iya, Biasanya kalau iya. biasa aja tuh kalau cewek cuek gitu. Cuek. Nggak perhatiin, nggak dandan, nggak apa gitu. Dia tuh santai banget kemana-mana tuh kayak pakai celana pendek, pakai kaos oblong, sandal jepit. Kok santai Oh, banget. santai banget. Kamu kan sibuk syuting, terus bagi waktunya gimana kalau ketemu sama pacar kamu? Seru ya. Enggak sibuk juga sih aku syuting, Kak. Aku pasti punya waktu kok buat istirahat. Kan syuting kita nggak yang tiap hari pasti Iya, syuting betul, dong. betul. Pasti kita ada liburnya. Kalau libur ya aku sempetin lah pacaran. Nemenin nggak kalau ke lokasi gitu kalau lagi syuting? Nggak pernah ya? Jarang Nggak suka ya? nemenin. Jarang, heeh. Emang kamunya nggak mau atau dianya emang nggak pengen juga? Karena dia kan kalau pergi pakai celana pendek kali malu. Maksudnya? Tadi syutingnya saya pakai celana pendek. Iya, takut dikira PU suruh ngadu kopi nanti. Ana. Tapi kamu terpaut usianya berapa tahun sama pasangan kamu? Cuma beda 1,5 tahun, Kak. Tuh Kak, cari pasangan tuh bedanya 1,5 tahun. Tahun ya. Kalau saya bedanya 11 tahun, 12 tahun biasanya. Semua orang udah tahu kok. Ada kita mau kasih lihat yang satu ini ya. Ini yang tadi sempat dibahas di awal ya. Beda alam. Hana
Ana Saraswati akui pernah ada di toxic relationship. Oh ini yang dia maksud. Ini akhirnya keluar juga nih Wangsit ya. Toxic gimana maksudnya? Toxic, gini. Aku pacaran sama mantan aku yang toxic ini lumayan lama Kak, 2 tahun. Terus emang dia tuh kasar orangnya. Awalnya tuh di awal-awal pacaran cuma ngatain gitu paling kayak. Sama Kak. Sama. Terus ujung-ujungnya mukul nggak Kak? Parah, bukan Iya lagi kan? pukul dijedotin. Maaf. Ya ampun, Naki. Kamu dapat kekerasan fisik juga? Dapat. Emang sih nggak sampai yang biru-biru gimana, cuma kan sakit ya Kak. Iya. Dan jadi nggak boleh Itu juga. nggak baik, nggak Iya. baik. Jangan diterusin. Aku nggak mau aja digituin. Oke. Iya, janganlah. Laki-laki tuh. Red flag deh tuh ya kalau udah kasar ya. Ini pas ngomongin red flag, green flag, kita main red flag, green flag aja buat kalian berdua ya. Kita pengen tahu pandangan mereka berdua seperti apa. Ya. Aku bingungnya kenapa ada red flag, green flag, flag itu kan yang ada di TV itu flag kan. Iya kan. Dua, iya main Siap cepet ya, ya. red Kita suka main flag cepet or soalnya. green flag, red kalau enggak banget, green kalau oke banget. Sudah siap untuk Bani dan juga untuk Hana. Pertanyaan yang pertama. Waduh, syuting lebih dari 16 jam sehari. 1, 2, 3. Oh iya, nggak mau ya. Habisin waktu ya. Kelamaan ya. Robot kali ya. Oke. Setuju. Berikutnya. Lanjut. Musuhan sama mantan setelah putus. Jadi temenan Aku tuh nggak maunya. ngerti itu maksudnya gimana sih? Musuhan sama teman. Sama mantan. Nggak setuju sama mantan. Nggak setuju. Dia nggak akan ambil Nggak setuju. itu. Artinya kalian berteman sama mantan? Ya nggak semuanya Nggak juga sih. Tergantung putusnya ya. Tergantung putus ya, benar. Kalau sama yang toksik? Itu blok semua. Oke ya. Emang kamu udah pacaran? Atau udah? Sekarang ada pasangan? Ada. Oh ada. Ih maksa banget sih. Nggak nanya. Lanjut. Milih proyek yang kualitasnya jelek tapi bayarannya mahal. Oh beda nih. Beda yang nih, penting kenapa? cuan kalau kamu, Hana. Tergantung sih Kak. Kalau misalnya emang ternyata bayarannya gede banget, Kenapa ya enggak? Kita ini ya. balik lagi Kak. Ya betul. Kalau Bani, Nah, ini aja. Aku pikir lihat-lihat dulu kalau ceritanya bagus, Mau diambil. aku ambil. Oke. Tapi ngomongin soal project, mereka punya project film terbaru dan mereka bermain bersama-sama dalam film yang satu ini. Kita kasih lihat ya. Congratulations. Para pemain Tagut memainkan perannya dengan apik. Togut. Togut itu artinya apa? Boleh dikasih. Togut itu artinya Jelas ya? di luar batas. Oh di luar batas. Di luar batas dalam artian syirik lah. Oh siri. Perlakuan syirik dan togut ya itu. Oke, genrenya apa? Horor. Horor. Klinik gitu ya. Klinik hal-hal mistis klinik gitu ya. Kamu jadi apa di sini? Perdukunan. Aku jadi anak santri. Oh, sesuai dengan muka kamu. Bagus. Iya. Kalau Hana, Aku jadi istri ketiganya yang punya pondok pesantren. Sesuai Bukan pondok pesantren. Produser, sutradara memerankan muka. Iya, Itu iya. sesuai dengan karakternya. Iya. Dia punya karakter galak, judes, sombong, Misterius. dan bisa horor juga. Kenapa ada yang salah? tidak ada yang salah. Nggak salah. Oke, yang main siapa aja selain kalian? Ada Yasmin Nepper, Ada Ria Ricis, ada Keanu. ada Oke. Dennis Adiswara. Ceritanya juga. tentang apa film Togut ini? Jadi latar belakang ceritanya itu adalah Ainun ini adalah anak santri yang dia nggak tahu kalau dia ternyata masih punya orang tua. Terus suatu hari dikabarin bapaknya meninggal. Loh kok meninggal lagi gitu kan? Bukan selama ini bapak kamu tuh nggak meninggal tapi ada di kampung gitu. Jadi kayak sana kunjungin maksudnya ngelayat dulu sebelum bapak kamu dimakamin gitu. Datang dia ke pesantren bukan pesantren apa yang namanya kayak ya, padepokan perkampungan lah lah, gitu. padepokan. Pondok gitu. Datang ke sana habis itu pas nyampe sana terjadilah hal-hal yang di luar dugaan Ainun itu gitu. Ih nonton yuk, penasaran tahu. Iya. Mana dong lihat teasernya dong? Ada nggak Ada sih? nggak? Tapi sebentar guys, katanya tuh kalau film-film mistis atau horor gitu kalau pas syuting suka ada kejadian apa gitu. Iya mistis. Untungnya sih kita nggak ada ya. Ada. Tapi ini yang ngejalanin Yasmin. Sama lo nggak ya take-nya? Oh enggak, Yasmin sendiri. Nah, waktu itu Yasmin lagi take. Di tengah-tengah take ini kan kamera semua ngadep nih. Tiba-tiba sutradara teriak cut gitu kan. Kamera nge-cut, sound nge-cut, Yasminnya berhenti dong actingnya. Terus tiba-tiba sutradaranya teriak dari HT, ini siapa yang suruh nge-cut gitu. Lah kan tadi bapak yang nge-cut gitu. Suaranya suara dia dan semua orang dengar itu suara dia. Tapi yang dimonitor itu lihat dia nggak ngomong.
Gitu. Oke, Mbak Di sama Hana gini, kan banyak banget ya genre film horor sekarang ini ya. Tapi apa yang membuat film ini berbeda dan Sobat Ambyar harus nonton film itu alasannya apa? Karena yang pasti ceritanya berbeda dari yang lain dan menurut aku pribadi di Togut ini tuh penyelesaian sebuah kejadian-kejadian seperti ini ya yang paling benar di film Togut. Ajak dong Hana, Sobat Ambyar buat nonton film kami. Iya dong, Sobat Ambyar, hari ini film Togut tuh udah tayang di seluruh bioskop di Indonesia dan tiketnya udah bisa dibeli gitu. Jadi jangan lupa buat nonton. Film Togut hari ini sudah mulai tayang di bioskop kesayangan Sobat Ambyar. Kita melihat seperti apa cuplikan film itu. Informasi penting bahwa pagi-pagi Ambyar tayang Sabtu Minggu jadi sore-sore Ambyar. Jam 4 sore. Selamat ya, congratulations and happy new year. Senin sampai Minggu dong ya. Bener, Senin sampai Minggu pagi-pagi, Senin sampai Jumat pagi-pagi Ambyar. Sabtu Minggu sore Ambyar. Oke, buat para pemeran film Togut silakan ajak Sobat Ambyar untuk menyaksikan kembali film karya Sobat Ambyar. Jangan lupa buat saksikan film Togut karena hari ini sudah tayang. Kita nonton bersama-sama ya. Film Togut di bioskop kesayangan. Beli tiket. Kita kembali lagi bersama ini. Bagi-bagi Ambyar.